Tanggapan PSSI soal hasrat pemain keturunan Indonesia Chirus Margono sebagai pelapis Nadeo Argawinata di timnas. Kiper klub Yunani, Panathinaikos B, Chirus Ashkan Margono dikatakan berhasrat untuk membela timnas Indonesia. Chirus Margono merupakan pemain keturunan Indonesia yang kini berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat. Keinginan Chirus Margono untuk memperkuat timnas Indonesia diketahui melalui penuturan Duta Besar Indonesia untuk Yunani, Bebep Akan Nugraha Junjunan. Bebep Nugraha menyampaikan hal demikian saat berkunjung ke kantor PSSI. Adapun kunjungan tersebut juga dihadiri oleh Ketum PSSI Muhammad Iriawan, Sekjen Yunus Nusi, Wasekjen Maik Ira Puspita, dan Direktur Teknik Indra Syafri. Pemain ini, Chirus Margono, berkeinginan menjadi warga negara Indonesia, WNI, kata Bebep, dikutip dari laman resmi PSSI. Umurnya masih 20 tahun dan kini bermain di klub Panathinaikos B. Posisinya adalah kiper, jelas Bebep soal profil Chirus Margono. Jika Chirus Margono bela timnas Indonesia maka stok penjaga gawang akan bertambah. Hal ini jadi keuntungan karena Chirus Margono bisa saja jadi pelapis Nadeo Argawinata di timnas Indonesia. Mendengar kabar tersebut, PSSI merasa antusias, sebab, pemain kelahiran tanggal 9 November tahun 2001 ini memiliki prospek menjanjikan andai berhasil merapat ke timnas U23 maupun senior. Meskipun demikian, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan. Muhammad Iriawan mengatakan bahwa dirinya bakal mempelajari terlebih dahulu beragam persyaratan administrasi. Saya berterima kasih atas masukan dari Duta Besar Indonesia untuk Yunani ini, kata Iriawan terkait keinginan Chirus Margono. Kami akan mempelajari dulu terkait administrasinya dan lain-lain, tetapi, ini masukan yang bagus bagi PSSI, ujar pria yang akrab disapa Iwan Bule tersebut. Chirus Margono mempunyai darah keturunan Indonesia dari sang ayah, adapun ibunya merupakan sosok yang berasal dari Iran. Kendati demikian, Chirus Margono merupakan pemain yang lahir dan besar di Amerika Serikat. Adanya darah Indonesia membuat pemain berpostur 190 cm ini memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia seperti Elkan Bagot. Chirus Margono sempat menimba ilmu di New York Soccer Club dan Met Oval Academy. Dia juga pernah merasakan tempaan Inter Milan Academy selama 2 pekan. Pada tahun 2019, Chirus Margono bergabung di klub sepak bola Universitas Denver sebelum pindah di tahun berikutnya ke Universitas Kentucky dan merapat ke klub sepak bolanya UK Wildcats. Potensinya pun tercium oleh Panathinaikos ketika Chirus Margono tengah membela UK Wildcats. Hal tersebut membuatnya direkrut oleh Panathinaikos selama 3 tahun. Namun, dia masih bermain untuk klub B yang berkompetisi di Super League B Yunani. Pertandingan Timnas Indonesia U20 vs Slovakia viral, Presiden FIFA harus usut kejanggalan ini. Timnas U20 Indonesia harus mengakui keunggulan Slovakia seusai kalah 1-2 dalam laga lanjutan Costa Calidare de Murcia Football Week di Pinatar Arena, Spanyol, Sabtu, tanggal 19 November tahun 2022. Timnas U20 Indonesia sebenarnya memimpin lebih dulu lewat gol yang dicetak Rafael William pada menit ke-28. Namun, Slovakia mampu membalikkan keadaan dan unggul lewat gol yang dicetak Timotej Jambor pada menit ke-81 dan Damian Kacut menit ke-84. Pada laga ini Timnas U20 Indonesia tampil lebih berani dibandingkan dalam laga perdana melawan Prancis U20 sebelumnya. Skuad Garuda Nusantara itu sejak awal telah tampil berani dengan terus menekan. Walaupun beberapa kali Slovakia U20 mencoba memberi ancaman ke gawang Cahya Supriyadi, tetapi para pemain Timnas U20 Indonesia tampil cukup bagus. Hingga pada menit ke-5, Timnas U20 Indonesia berhasil melakukan serangan lebih dulu ke gawang Slovakia lewat Marcelino Ferdinand yang mendapat tendangan bebas. Sayangnya, tendangan Marcelino belum bisa dimanfaatkan dengan apik oleh Rafael karena tendangannya terlalu keras di atas mistar gawang. Memasuki menit ke-15, Slovakia mencoba mengancam gawang Cahya Supriyadi, tetapi bola mampu diamankan dengan apik oleh pemain Persija Jakarta itu. Jual beli serangan pun ditunjukkan oleh kedua tim hingga memasuki menit ke-25. Namun, akhirnya Timnas U20 Indonesia sukses memimpin lebih dulu pada menit ke-28 lewat serangan cepat. Serangan cepat ditunjukkan pemain Timnas U20 Indonesia melalui sisi kiri.
Zaki Ashraf yang berada di sisi kiri kotak penalti pun mencoba memanfaatkan dengan mengoper langsung ke Rafael yang berada di depan gawang. Bola itu pun langsung ditendang begitu saja ke arah gawang oleh Rafael William. Tendangan itu pun menghasilkan gol karena kiper Slovakia U20 gagal menghalau tendangan pelan Rafael tersebut. Setelah unggul 1-0, timnas U20 Indonesia tampil lebih percaya diri dalam melakukan serangan. Akan tetapi, hingga memasuki menit ke-35, tak juga ada gol yang mampu dicetak. Bahkan para pemain Slovakia juga belum mampu membobol gawang Cahya Supriyadi. Sehingga babak pertama menjadi milik timnas U20 Indonesia 1-0. Babak kedua, pada babak kedua ini, timnas U20 Indonesia bermain cukup bagus dengan melakukan serangan demi serangan. Bahkan pada menit ke-50, Rafael kembali membuka peluang setelah menerima umpan bagus dari Ziko Jamai. Sayangnya, sundulan Rafael masih terlalu tinggi sehingga ada di atas mistar gawang. Memasuki menit ke-55, Slovakia tak membiarkan timnas U20 Indonesia bersantai. Sebab mereka memainkan bola di sepertiga pertahanan timnas U20 Indonesia. Sehingga Cahya Supriyadi dibuat bekerja lebih keras pada babak kedua ini. Hingga memasuki menit ke-59, Cahya Supriyadi sudah melakukan penyelamatan ketiga kalinya dalam babak kedua ini. Karena Slovakia terus memberikan ancaman demi ancaman ke gawang timnas U20 Indonesia. Pada menit ke-64, Slovakia masih terlihat menguasai permainan, tetapi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tak mengendorkan serangan. Sehingga skuad Garuda Nusantara mulai berani kembali membangun serangan dengan mencoba mengancam gawang Slovakia. Tetapi, tak juga ada peluang manis yang mampu diciptakan tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Justru tim lawan semakin menggila dengan terus mengempur pertahanan timnas U20 Indonesia. Cahya bahkan tak dibiarkan bersantai sama sekali hingga memasuki menit ke-71 karena harus bekerja keras dalam mengamankan bola. Pada menit ke-74, Ivar Jenner membuka peluang untuk Indonesia dengan melakukan tendangan langsung ke gawang Samuel Belanik. Tetapi, tendangan Ivar Jenner masih melebar di sisi kiri gawang. Jual beli serangan ditunjukkan kedua tim saat memasuki menit ke-78, tetapi keduanya belum mampu mencetak gol. Pada menit ke-79, Zaki melanggar pemain Slovakia tepat di kotak penalti. Sehingga Slovakia dihadiahi tendangan penalti dan peluang itu dimanfaatkan dengan baik oleh pemain lawan. Slovakia pun akhirnya mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 tepat pada menit ke-81 lewat gol yang dicetak Timotej Jambor. Setelah mencetak gol, Slovakia tampil lebih berani dengan melakukan serangan demi serangan. Hingga akhirnya Slovakia mampu mencetak gol kedua mereka setelah serangan yang dilakukan melalui Damian Kacut. Damian Kacut mampu melewati Ferrari hingga Cahya bahkan mampu menghalau bola, tetapi Cahya tak mampu menangkap bola. Karena kakinya terijak oleh Kacut, sehingga bola pantul tersebut masuk ke gawang tanpa halauan. Skor pun menjadi 2-1 pada menit ke-84 melalui gol yang dicetak Damian Kacut. Benturan keras yang dialami Cahya Supriyadi pun membuatnya harus ditandu keluar lapangan. Pertandingan semakin panas sehingga akhirnya para pemain timnas U20 Indonesia emosi. Justin Hubner pun harus keluar lapangan setelah diberi kartu merah pada menit ke-89 karena menarik Griger. Kejadian itu sungguh sangat tak terduga apalagi Hubner harus keluar lapangan sebelum turun minum. Para netizen pun menyayangkan sikap wasit yang tergolong berat sebelah. Semoga saja FIFA melihat hal ini dan akan ditindaklanjuti agar kejadian serupa tak